Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Susilawati, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak. Hari ini saya akan memenuhi tugas CGP Modul 3.1 Dilema Etika. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu? Maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar ya. Untuk pertanyaan yang pertama, ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangunan moral? Gini ya Bu ya, kalau di sekolah saya khususnya untuk mengidentifikasi selama ini, sejauh ini kasus-kasus yang ada di sekolah itu sebatas baru dilema etika, belum menuju kepada dilema moral. Kenapa? Karena kalau dilema etika itu kan masih ada hubungan baiknya, misalnya yang benar dengan benar, kemudian benar dengan rasa belas kasihan dan sebagainya, tetapi tidak ada yang dirugikan dan tidak bersentuhan dengan hukum. Jadi sejauh ini alhamdulillah di sekolah saya belum ada yang bersinggungan secara hukum. Jadi masih bersifat dilema etika, belum menuju kepada kehidupan moral. Baik, berarti sejauh ini tidak ada bersinggungan secara hukum ya Bu ya. Masih dilema etikanya masih Bersifat dilema etika. iya. Itu pertanyaan pertama ya Bu ya. Iya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana sih Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Bagaimana Ibu? Ini ya, saya mencoba untuk kemarin ada kejadian di sekolah saya terkait dengan pendidikan atau pengambilan keputusan ya. Ada seorang siswa yang datang ke SMP Sobang ini tujuannya untuk pindah sekolah. Asal sekolahnya dari SMP Sobang. Anak tersebut memang anak yang nakal gitu ya, kategorinya nakal. Terus saya mencari informasi kan alasan pindahnya ke sini sekolah yang tersebut, ternyata memang anak tersebut tersandung beberapa kasus yang khususnya kasusnya sudah termasuk lumayan gitu ya di masyarakatnya. Nah, si anak ini mencoba mendaftarkan diri ke beberapa sekolah, tapi tidak ada satu sekolah pun yang mau menerima anak ini. Kemudian datang ke SMP 2 dengan ibunya. Saya juga sudah mendapat informasi ya terkait dengan latar belakang anak tersebut dan kenapa sekolah-sekolah lain itu tidak menerima dia masuk di sekolahnya. Nah, dengan beberapa pertimbangan, khususnya saya juga menanyakan kepada pihak-pihak terkait. Kemarin kebetulan pas kesini ada Pak Kapolsek dengan Pak Denposmil ya. Yang di sini saya juga coba menceritakan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Takutnya kan saya mengambil keputusan yang bahkan bisa merugikan semua pihak gitu, terlebih sekolah. Tapi ketika saya sudah konsultasi dengan mereka, akhirnya saya mendapatkan keputusan bahwa anak tersebut masih layak untuk diberikan kesempatan untuk bisa lebih baik lagi menata dirinya, sehingga kami memutuskan anak tersebut bisa kembali sekolah dan diterima di sini. Baik Ibu, jadi intinya tidak ada pihak yang dirugikan ya, karena demi masa depan anak. Dari masa depan. Iya Ibu, baik sekali ya, sudah tepat memiliki mengambil keputusan itu menurut saya. Bagus sekali ya Ibu. Lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu, langkah-langkah apa sih atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Itu terkait dengan saya langsung ke anak tersebut ya, masih menyambung prosedur yang saya lakukan untuk menerima atau tidak anak tersebut. Saya mencoba rapat atau berkomunikasi dengan guru kan
sekolah di sini. Kemudian saya juga ke pihak yang lain gitu ya, ke pihak luar juga bertanya juga, meminta masukannya bagaimana ketika kami menolak gitu ya. Ternyata ketika saya menolak juga ternyata ya salah lagi, karena memang di usia sekolah, terus masa kita tidak memberikan kesempatan kepada anak muda gitu ya, apalagi itu datang dengan orang tuanya. Sejauh ini alhamdulillah selama dalam pantauan anak tersebut baik-baik saja dan tidak ada permasalahan, bahkan terlihat perubahan dari perilaku anak tersebut. Itu ada kepuasan tersendiri menurut saya ya. Mudah-mudahan gitu ya, kita kan selalu berharap gitu ya, yang namanya manusia kan kita tidak tahu ya, tidak tahu ke depannya, kemudian mungkin saja dia bisa berubah, dan harapan kita kan tentu saja berubah ke yang lebih baik. Dan sejauh ini ketika melihat anak tersebut dalam perkembangan yang baik itu dari tata keramanya, dari kebiasaan-kebiasaannya, dari pembelajarannya aktif gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini berlanjut, itu akan ada kepuasan tersendiri ketika misalnya anak tersebut sampai selesai gitu ya. Ketika sampai selesai sekolah lulus, maka itu hadiah yang luar biasa menurut saya. Jadi ya, apalagi kalau misalkan anak tersebut sampai kuliah gitu ya, sampai berhasil sukses ya, berarti ada kepuasan tersendiri ya. Jadi selama ini tidak salah ya. Iya, yang mungkin saja orang lain yang sudah menjudge dia sebagai apa gitu ya, tetapi ketika mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk berubah dan bisa bisa bermanfaat bagi masyarakat. Baik Ibu, pertanyaan dari saya cukup sekian dan jawabannya luar biasa sekali. Saya gimana, apalagi terkait di sekolah ini katanya tidak menganggap karyawan ya, keluarga. Gimana gitu hati saya mendengarnya ya. Mudah-mudahan di sekolah saya juga ya bisa menerapkannya seperti di sekolah Ibu. Mudah-mudahan Ibu ke depannya lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan lebih dalam mengambil semua keputusan selama menjabat jadi kepala sekolah. Amin. Baik Ibu, mohon maaf ya Bu udah mengganggu, dan terima kasih atas waktunya. Ya, assalamualaikum ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya minta waktunya sebentar demi memenuhi tugas CGP. Di sini saya harus mewawancarai 3 atau 2 kepala sekolah, khususnya kepala sekolah di SD saya sendiri dan Bapak selaku kepala sekolah yang menjabat di sini. Dan di sini tugasnya bagaimana sih kebijakan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan. Di sini ada 8 pertanyaan Pak. Boleh mulai dari sekarang ya Pak ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Setiap tindakan itu, hal yang paling pertama itu ya mengidentifikasi, mengidentifikasi permasalahan itu masuknya ke dalam kategori apa. Apakah misalkan timbul masalah ke dalam kategori permasalahan sosial, apakah itu permasalahan moral, apakah itu permasalahan emosional, apakah itu permasalahan misalkan agama atau hukum dan sebagainya. Itu harus kita ketahui. Jadi kita kelompokkan dulu nih, ini masalah masuk kemana. Nah, tentunya berarti ketika kita mengelompokkan, kalau kita mampu kita bisa langsung mengelompokkan. Kalau kita memang misalkan punya SDM-nya kurang, ya kita cari di buku atau pendapat para ahli. Kalau permasalahan ini masuk kategori yang mana? Itu yang pertama. Yang kedua, pengidentifikasian yang paling baik itu dengan terjun langsung mencatat, mencari akar permasalahannya itu di mana, ya. Dan
ketika kita mencari tidak boleh kita hanya bisa dari satu sudut saja atau dari satu pihak saja, tetapi dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam pihak, dan kalau perlu libatkan juga orang lain untuk membantu kita mengidentifikasi permasalahan supaya nantinya tidak salah ketika kita memutuskan suatu perkara atau demikian. Baik, Pak, terima kasih untuk jawaban nomor satunya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana sih Bapak bisa melakukan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar gitu loh Pak dalam menilai kebajikan? Iya, tadi sudah singgung, ketika kita sudah berhasil mengidentifikasi dengan data yang akurat, ya datanya harus akurat, maka langkah berikutnya harus melibatkan berbagai macam pihak yang mempunyai kapasitas, misalkan mereka yang mempunyai keahlian, mereka yang mempunyai pengalaman, dan tentu saja tim. Ya, setiap keputusan itu sifatnya nanti bersifat kolegial, nanti tidak diputuskan dengan tim. Jadi jangan sampai kesalahan itu hanya ada suatu masalah yang menyangkut intuisi sekolah, kemudian hanya diketahui oleh sendiri, diputuskan oleh sendiri. Itu nanti konsekuensinya juga akan kesendiri. Ya kita libatkan berbagai pihak, terutama guru. Jadi guru-guru yang lain, terutama di SD kita libatkan. Ini ada permasalahan seperti ini ada dua pilihan yang sulit. Nanti bagaimana kita akan memutuskannya yang mana? Gitu. Jadi sekali lagi setelah data yang kuat dan akurat, berikutnya adalah mengajak berdiskusi dengan rekan-rekan yang punya kepentingan. Oke, terima kasih Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Efektifnya sebuah penanganan kalau kita prosedurnya benar, ya itu efektif. Kalau misalkan begitu ada kasus kita langsung menjudge, menghakimi seseorang, langsung memutuskan, itu mungkin cepat ditangani, tapi akibat atau dampaknya nanti juga kurang baik. Jadi kalau sesuai prosedur itu akan efektif, datanya akurat dari berbagai pihak dengan melibatkan banyak orang yang juga punya kepentingan dan diputuskan dengan penuh tanggung jawab, itu efektif. Seperti itu ya Pak ya. Selanjutnya Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah etika? Ada jadwal dan ada sesuatu yang bisa dilaksanakan secara terjadwal, tetapi ada kalanya memang harus tidak terjadwal. Itu tergantung situasi atau permasalahannya. Kalau permasalahan itu adalah permasalahan umum, misalkan yang menjangkit berbagai, misalkan katakanlah permasalahan itu adalah permasalahan anak-anak yang saat ini sedang tren, katakanlah misalkan ada palak, ada bully, kadang-kadang melibatkan orang tua juga. Nah itu harus dijadwal, harus diprogram. Ya, tapi kalau ketika ada masalah itu timbul, tidak kita deteksi timbul aja, ya kita nggak usah menunggu jadwal, itu harus segera diselesaikan, sifatnya spontanitas. Dan ingat, terjadwal atau sifatnya spontan itu sama-sama berisiko, ya sama-sama ada konsekuensi, sama-sama ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau terjadwal, dokumentasinya bagus, persiapannya bagus, yang dilibatkan lebih banyak, hasilnya akan bagus, ya. Tapi kalau misalkan spontan, mungkin bisa cepat selesai, tapi mungkin hasilnya kurang bagus karena mungkin terburu-buru, terus orang yang dilibatkan kurang banyak dan sebagainya. Sekali lagi, dua-dua terjadwal ataupun tidak terjadwal itu tergantung dari situasi yang dihadapi, karena dua-duanya punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Terima kasih Pak, jawabannya sangat bagus sekali menurut saya. Pertanyaan ketujuh nih,
adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama ini? Ya, Yang membantu. ya yang membantu tadi. Jadi saya garis bawahi bahwa yang membantu itu adalah orang yang punya kapasitas di bidang ini, orang yang punya kepentingan di bidang ini. Kalau misalkan menyangkut sekolah, ya tentu saja yang membantu itu pertama guru, kedua kalau misalkan tidak selesai dengan komite, ketiga stakeholder yang lain, pengawas dan sebagainya, gitu ya. Jadi mereka itu memang harus dilibatkan secara langsung ataupun tidak langsung. Pertanyaan terakhir Pak, ini dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa sih yang Bapak petik dalam pengalaman selama ini untuk mengambil keputusan dilema etika yang terjadi di SDN 1 hari ini? Iya. Yang paling fundamental adalah bahwa suatu keputusan itu memang harus diambil benar-benar menggunakan hati. Ya, kita keluar dari tekanan, tidak ada titipan, tidak subjektif, ya. Jadi benar-benar kita melihat secara seobjektif mungkin. Ya, ternyata karena sesuatu keputusan yang tidak dilaksanakan secara objektif itu dampaknya kurang baik. Ya. Terus hal yang kedua, tetap kita pakai gunakan suatu pepatah bahwa tidak ada satupun keputusan yang dapat memuaskan semua pihak. Ya, jadi kita tinggal meminimalisir aja yang tidak puas dan memaksimalkan yang puas. Jadi manfaatnya harus lebih banyak daripada mudaratnya. Nah, pengalaman saya juga pernah ketika kita memutuskan suatu perkara dan itu sudah melalui tadi berbagai prosedur dari mulai perencanaan, dari mulai akurasi data, setelah didiskusikan dan diputuskan pun, misalkan ada 8 orang yang setuju, 2 orang yang tidak setuju. Nah, 2 orang yang tidak setuju ini berlaku sudah sangat tepat ya, hanya 2 orang lagi yang tidak setuju. Tetap saja mereka membenci kadang-kadang, menganggap bahwa ini keputusan yang tidak adil, keputusan yang tidak berpihak, keputusan yang berpihak gitu. Jadi sangat hati-hati memutuskan suatu perkara, apalagi yang dilema, yang perlu penanganan yang itu harus berhati-hati dan tetap melibatkan banyak orang supaya tanggung jawabnya juga ada pada banyak orang, tidak hanya sendiri. Baik Pak, pertanyaan dari nomor 1 sampai 8 sudah cukup jelas dan menurut saya sangat bagus sekali keputusan yang selama ini Bapak ambil selama menjabat di sekolah SDN 1 hari yang ini. Mudah-mudahan Bapak kedepannya lebih maju lagi, lebih sukses lagi dalam menjadi seorang pemimpin. Mungkin hanya itu Pak, mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya, dan bila ada kekurangan dari saya, kesalahan saya, mohon maaf. Mungkin hanya itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.